Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Bertauhid itu Boys. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan belajar bareng kali ini insya Allah kita akan membahas tema 11 kenikmatan yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Hari pertama, semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam iman dan takwa, serta dapat menjalankan setiap rangkaian ibadah yang membawa kita lebih dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadi salah satu hambanya yang bertakwa. Nah, pada kesempatan kali ini dengan tema 11 kenikmatan yang bisa kita dapatkan selama bulan suci Ramadan ini ya, terutama karena apabila kita bisa melakukan 11 kenikmatan ini, insya Allah Ramadan kita di tahun ini benar-benar sangat berkah dan juga kita bisa mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama dalam kenikmatan yang bisa kita dapatkan yakni makan sahur. Makan sahur ini sesuatu hal yang sangat spesial bagi kita semua umat muslim, terutama di bulan suci Ramadan. Karena di saat sahur kita bisa mendapatkan segala macam keutamaan. Salah satunya adalah para malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Salah satu keberkahan sahur adalah seperti itu. Kemudian waktu sahur merupakan salah satu waktu yang mustajab jika kita berdoa, memanjatkan doa-doa terbaik. Kemudian yang kedua adalah berbuka pastinya. Karena kita tahu bahwasanya berbuka adalah suatu momen yang sangat dinantikan para mukminin di seluruh dunia. Karena bersama waktu berbuka kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, kita bisa berbagi dengan sesama, dan tentu saja bisa melepas dahaga serta lapar yang sudah seharian kita lakukan selama berpuasa. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Ini adalah salah satu kenikmatan juga, karena apabila kita memberikan makanan kepada mereka yang berbuka, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama persis seperti yang orang itu lakukan. Istilahnya, kalau kita memberikan satu orang yang berpuasa makanan berbuka, maka kita mendapatkan pahala puasa diri sendiri dan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Itu kalau satu orang, belum lagi 10 paket makan nasi dan minum, belum lagi 20 paket, belum lagi 30 paket dan seterusnya. Bisa kita bayangkan sebegitu banyaknya pahala yang akan kita dapatkan. Terlebih ini adalah puasa Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan suci. Otomatis pahala yang akan kita dapatkan itu jauh berlipat ganda. Yang jelas bahwa ada satu hadis yang menyatakan sesungguhnya amalan para Bani Adam
itu ada yang dilipat gandakan 7 kebaikan, 10 kebaikan, 70 kebaikan, dan seterusnya. Kecuali amalan puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, maka aku sendirilah yang akan memberikan ganjarannya. Hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari sini bisa kita ketahui bahwa amal sedekah, amal haji, amal sholat, amal infak, dan segala macam amal ibadah yang kita lakukan itu pelipat gandaannya itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 7, 10, 70, 100 dan seterusnya. Namun puasa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya puasa itu hanya untuk Allah, maka Allah sendiri yang akan membalas atau memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Alasannya kenapa? Karena orang yang sedang berpuasa itu meninggalkan segala hal yang sebelumnya itu halal baginya, tapi dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia rela meninggalkan itu semua. Contohnya, makan minum itu halal. Tapi apabila dia sedang berpuasa itu tidak dibolehkan, dalam hal ini diharamkan, dilarang atau dijaga terlebih dahulu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa dengan ganjaran yang luar biasa. Hanyalah Allah sendiri yang tahu. Itu ketiga, memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, keutamaan yang bisa kita kejar atau kenikmatan yang bisa kita kejar selama bulan Ramadan ini adalah Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Tentu saja sholat tarawih ini hanya bisa kita lakukan atau diadakan pada saat bulan suci Ramadan saja. Dan ini sholat tarawih meskipun hukumnya sunnah, namun keutamaannya ini sama halnya seperti sholat wajib, karena spesial hanya ada saat bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kita untuk meninggalkan atau melewatkan apabila memang tidak ada sesuatu yang urgent. Dalam hal ini sholat tarawih di masyarakat kita tentu saja ada perbedaan ya, dalam arti rokaat. Boleh kalian mengikuti yang 20 rakaat 10 salam plus 3 witir. Boleh juga yang mengikuti 8 rakaat 4 salam plus 3 witir. Terserah mau ikut yang mana atau dibuat selingan. Hari ini ikut yang 8 rakaat 4 salam plus 3 witir. Besoknya ikut 20 rakaat 10 salam plus 3 witir. Itu bebas, atau bahkan ikut yang mana dari hari pertama sampai hari terakhir silahkan, asalkan kita sholatnya tetap tumaknina dan tidak terburu-buru agar kita mendapatkan manfaat dan benar-benar bisa menghayati nikmatnya sholat tarawih. Kemudian yang kelima adalah zikir. Kita bisa memperbanyak zikir saat bulan Ramadan. Dan yang keenam adalah berdoa. Tentu saja bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, Syahrul Ramadana, bahwa di bulan ini kemuliaannya karena diturunkan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai wahyu, sebagai firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Khotamul Anbiya wa Sayyidul Mursalin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizat yang sampai sekarang ini masih bisa kita lihat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kebenaran Al-Quran ini semakin banyak yang terungkap dan teruji oleh ilmu pengetahuan modern atau sains modern, bahwa Al-Quran yang dipublis oleh para sahabat dari wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwa banyak sekali kebenaran Al-Quran. Salah satu contoh kecilnya adalah bahwa laut itu seakan-akan ada pemisah, dinding pemisah, sehingga air yang satu dan yang lainnya itu tidak bercampur satu sama lain. Kemudian ditemukannya sungai bawah laut, di mana permukaan atas itu airnya asin. Kemudian sungai bawah laut yang berada di bawah itu
airnya tawar dan tidak bercampur. Bahkan para ilmuwan juga menemukan sesuatu hal yang menakjubkan. Di dalam sungai yang berada di bawah yang airnya tawar, ini ternyata spesies ikan maupun hewan-hewan yang ada itu juga hewan air tawar semua. Subhanallah. Hal ini yang membuat para pakar oceanologi itu banyak yang akhirnya mu'alaf, karena benar-benar mengetahui kebenaran Al-Quran ini bukanlah tulisan manusia. Apalagi mereka orang-orang cerdas ya, mereka pasti berpikir tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu itu mempunyai alat yang bisa melakukan penyelaman ke kedalaman laut yang sebegitu dalam sehingga menemukan sungai bawah laut. Kalau itu bukan dari zat yang memberikan kita pedoman hidup bagi umat manusia, yakni kita sebagai hambanya hanya patut beribadah kepadanya. Ia karena butuh, ia karena nasta'in. Hanyalah kepadanya kita menghamba atau beribadah. Nah, dalam hal ini itulah bahwa bukti salah satu kebenaran Al-Quran yang kita kenal dengan istilah ayat kauniyah. Tadi kita sudah masuk ke berzikir dan juga berdoa. Sekarang ke-7, keutamaan atau kenikmatan yang bisa kita usahakan selama bulan suci Ramadan, yakni tadarusan atau tilawah. Kita perbanyak membaca ayat suci Al-Quran, mentadabburinya serta memahaminya agar kita semakin bisa benar-benar menghayati kandungan di dalam Al-Quran. Seperti para ilmuwan tadi ya, mereka banyak sekali menemukan kesesuaian apa yang disampaikan di dalam Al-Quran menurut fakta sains modern sesuai bidangnya masing-masing. Selain kedalaman laut, ada juga pakar vulkanologi, di mana beliau menemukan para ilmuwan tersebut bahwa gunung itu sebagai pasak. Kita tahu yang namanya pasak atau paku itu atasnya itu lebih kecil daripada yang menghujam ke bawah. Nah, hal ini sama halnya seperti gunung. Kita tahu gunung-gunung puncaknya bermacam-macam ketinggiannya. Seperti yang paling tinggi di Pulau Jawa ada Gunung Semeru. Kemudian yang paling tinggi di seluruh dunia ada Mount Everest, Gunung Himalaya. Sampai-sampai Mount Everest ini dijuluki sebagai puncak dunia, top of the world, karena saking tingginya. Nah, kita tahu tinggi Gunung Mount Everest yang sebegitu tingginya, tapi itu sebenarnya tidak ada apa-apanya menurut para peneliti vulkanologi dan geologi. Ternyata yang menghujam ke bawah itu jauh lebih tinggi alias jauh lebih panjang dibandingkan yang menjulang ke atas. Inilah bukti bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan gunung sebagai pasak. Kebenaran Al-Quran kembali terbukti oleh fakta sains. Yang membuat para ilmuwan dunia itu takjub dengan kebenaran Al-Quran. Akhirnya mereka kembali bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias mu'alaf, kembali ke fitrahnya. Dan itu menjadikan bukti bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam hal ini kembali bertauhid itu rata-rata orang yang cerdas, orang yang ulul albab. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Berbeda dengan orang yang murtad, keluar dari agama Islam, agama yang benar. Karena kita tahu bahwa Islam ini adalah agama yang benar di sisi Allah. Seperti dalam nas Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ini bukti bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada agama lain, agama-agama selain Islam, tentu saja itu buatan manusia, karangan manusia untuk kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan golongannya dalam hal duniawi tentunya, sesuai dengan hawa nafsu yang mereka ikuti. Jadi bukanlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya para nabi dan rasul sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu dakwanya sama. Dakwanya semua tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali
Allah. Nah, dakwanya tauhid semua. Kemudian kalau ada bermunculan banyak agama, tentu saja itu adalah buatan oleh manusia yang mengikuti hawa nafsu mereka. Kita masuk ke nomor 8. Setelah tilawah dan tadarus, kita juga bisa terus istiqomah dalam berinfak ataupun bersedekah. Karena kita tahu infak dan sedekah itu suatu hal yang mungkin terlihat sepele, tapi pahala atau ganjarannya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Para sahabat itu bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat loman, sangat gemar berbagi. Tapi selama bulan Ramadan ini berlangsung, istilah kita itu kayak dompetnya itu bocor atau bolong, saking gemarnya bersedekah, saking lomanya. Mungkin kalau kita di luar bulan Ramadan bersedekahnya sehari 5.000 untuk 2 orang, mungkin polisi cepek ataupun pengamen. Tapi selama bulan Ramadan ini bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Karena itu adalah salah satu kemuliaan yang bisa kita ambil atau kenikmatan yang bisa kita ambil dengan memperbanyak sedekah dan infak. Terlebih bersedekah atau infak adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bersedekah atau berinfak, meskipun sedikit tapi istiqomah. Kuncinya itu istiqomah, konsisten dan ajeb. Misalkan kita lewat jalan ada polisi cepek, kita kasih 2.000. Kemudian lewat di stopan ada pengamen, kita kasih 2.000. Itu istiqomah. Mungkin sehari kita habis 6.000 ya, karena ada 3 titik yang biasa kita berikan. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sehari 6.000 untuk 3 orang, daripada mungkin kita dapat rezeki kita masukkan ke masjid 2 juta, tapi selang 3 tahun, 4 tahun nggak pernah sedekah lagi. Tiba-tiba 5 tahun dapat rezeki sedekah 500.000, kemudian 2 tahun dapat rezeki lumayan sedekah 1 juta lagi, tapi tidak konsisten, alias lompat-lompat, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. Meskipun nominalnya besar, tapi itu di sisi Allah tidak terlalu dicintai. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan atau sedekah ataupun infak, meskipun sedikit tapi istiqomah, ajak, konsisten. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita kejar untuk mendapatkan kenikmatan di bulan suci Ramadan tahun ini. Itu yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9 adalah iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Jadi kita bisa mencari masjid-masjid yang buka 24 jam, dalam arti mereka memberikan fasilitas bagi para jamaah untuk bisa melakukan iktikaf. Iktikaf itu bisa saja kita berdiam diri, kita merenungi setiap hal yang sudah kita lakukan, setiap perbuatan kita, kemudian kita berdoa, kita banyak berzikir, kita membaca Al-Quran. Pokoknya itu setiap aktivitas kita stay di dalam masjid tersebut. Nah, pas momen bulan suci Ramadan ini biasanya masjid-masjid itu banyak yang buka 24 jam, dalam arti ada 2-3 orang atau bahkan lebih kalau masjidnya itu makmur, yang mereka itu beriktikaf di dalamnya, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, dan juga berdoa. Nah, dalam hal ini itu bisa kita kejar juga selama 30 hari ini. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kenikmatan di bulan suci Ramadan, yang nomor 10 adalah sholat tahajud. Ini masih berkesinambungan. Saat kita iktikaf di dalam masjid, sudah masuk waktu sepertiga malam ataupun tengah malam, pokoknya kita usahakan untuk nap ataupun tertidur terlebih dahulu, kemudian bangun untuk sholat tahajud.
Nah, sholat tahajud mungkin sebagian orang juga melakukan di bulan-bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Tapi kembali lagi, bulan Ramadan ini keistimewaannya sangat luar biasa. Seluruh amal perbuatan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tidak boleh kita lewatkan juga kesempatan untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Kita kembali flashback bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam kemuliaan alias Lailatul Qadar, di mana malam ini tuh lebih baik daripada 1000 bulan, seperti yang dinaskan di dalam Quran surat Al-Qadar ayat yang ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ketahui bahwasanya 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Nah ini 1000 bulan, tinggal kita lakukan penghitungan. 1000 dibagi 12 dapatnya berapa? Dapatnya sekitar 80-an. Jadi kita kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar, otomatis kita mendapatkan pahala. Mungkin pas kita momen malam Lailatul Qadar itu sejak maghrib kita sudah memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian ditambah melakukan sholat wajib seperti maghrib dan juga isya plus qiyamul Ramadan atau tarawih. Kemudian kita berinfak juga, bersedekah juga. Lalu kita iktikaf juga, kita perbanyak zikir, kita perbanyak doa, kita perbanyak tilawah atau tadarusan. Hingga kita larut malam nap sebentar, terbangun lagi untuk ambil wudhu dan sholat tahajud. Kemudian sholat tahajud kita lanjut ke sholat subuh juga. Sedekah subuh, memberikan makan sahur untuk orang yang hendak berpuasa. Kita bayangkan, hanya seharian saja kita melakukan semua amal-amal yang bisa menambahkan kenikmatan dari 11 itu tadi. Ternyata dikalikan 80 tahun karena kita mendapatkan kemuliaan malam 1000 bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Otomatis kita seakan-akan sudah beribadah istiqomah seperti itu sepanjang 80-an tahun. Padahal kita ketahui usia kita umat manusia, umat akhir zaman untuk hidupnya rata-rata 60-an tahun. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tolok ukurnya. Beliau wafat pada saat usia 60 tahun hitungan Masehi dan 62 tahun hitungan Hijriah. Nah, rentang waktu 60 tahun itu adalah usia rata-rata umat manusia akhir zaman. Sedangkan kita mendapatkan 1 malam kemuliaan, kita lakukan semua sabu bersih, 11 kenikmatan yang bisa kita kejar, otomatis kita akan mendapatkan pahala itu semua sepanjang 80-an tahun. Bisa dibilang 82 ataupun 83 tahun ya. Dan itu masih akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di bulan suci Ramadan. Masya Allah, itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan malam kemuliaan? Di dalam nas hadis malam kemuliaan itu turunnya atau datangnya malam Lailatul Qadar adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di malam-malam ganjil. Apakah kita harus mengejar saat momen itu aja? Hanya 10 hari terakhir kita gencar, kita getol melakukan semua kebaikan. Hanya di malam ganjil kita melakukan semua kebaikan. Notabene seperti di negara kita Indonesia yang sering terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat cara menghitung. Ada yang menggunakan metode ruqyat, ada yang menggunakan metode hisab. Otomatis kalau beda hari penentuan awal Ramadan, otomatis malam ganjilnya, malam 10 hari terakhirnya itu juga akan berbeda. Lantas gimana? Siapa dong yang akan mendapatkan malam kemuliaan? Jawabannya sangat singkat dan simpel. Yang mendapatkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar adalah mereka yang tetap istiqomah, tidak pandang bulu itu hari pertama, itu hari terakhir, itu malam genap atau malam ganjil, tapi mereka tetap
istiqomah. Kembali lagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah, rutin ajak. Istiqomah tilawah, istiqomah infak, istiqomah berzikir, istiqomah berdoa, istiqomah qiyamul lail dan sebagainya. Otomatis orang-orang tersebut, orang-orang istiqomah yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, insya Allah mereka lah yang akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita di antara orang-orang tersebut yang bisa mendapatkan malam kemuliaan. Amin ya robbal alamin. Itu adalah yang ke-10, sholat tahajud. Kita masuk ke tahap terakhir, yang ke-11. Kenikmatan yang bisa kita gapai atau kita usahakan saat ada di bulan suci Ramadan, yakni kita bisa menunaikan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini zakat yang dikeluarkan sebelum kita merayakan Idul Fitri atau hari kemenangan. Otomatis zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi semua muslim, semua mukmin, karena dengan zakat fitrah kita bisa mensucikan harta-harta kita yang mungkin terdapat syubhat atau hal-hal yang mungkin kurang patut, antara halal haram yang sangat tipis sekali, itu bisa kita bersihkan ataupun sucikan dengan zakat fitrah. Karena maknanya kan fitri, suci, bisa kembali suci, harta-harta kita dibersihkan dari hal-hal yang syubhat. Selain zakat fitrah yang kita gunakan untuk membantu sesama kaum mukmin yang membutuhkan 2,5% dari apa yang kita dapatkan, kita juga bisa mengeluarkan zakat mal. Kalau memang harta kita sudah cukup untuk mengeluarkan, kita harap mengeluarkan. Selain kita bisa membantu umat muslim pada umumnya, kita pun akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 11 keutamaan atau kenikmatan yang bisa kita kejar selama bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan kita di tahun ini 1446 Hijriah kita diberikan kekuatan, kemudahan dan diridhoi setiap aktivitas ibadah kita, sehingga kita bisa menikmatinya dan bisa mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan ini. Ujung-ujungnya kita berharap mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dan salah ucap. Tentu saja itu datangnya dari saya, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tulis di kolom komentar, mungkin ada tambahan yang luput saya sampaikan, bisa kalian tambahkan. Ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.